Kisah nyata horor pesugihan pedagang bubur ayam kendi kecil berisi darah. Di tengah kesibukan malam yang tak pernah berhenti di Surabaya, di sebuah sudut jalan kecil yang kurang dilalui kendaraan, terdapat sebuah warung kecil yang sederhana. Warung itu dikelola oleh seorang pria parubaya bernama Pak Mukidi. Usianya sekitar 40 tahun, wajahnya dihiasi dengan kumis tipis yang mulai memutih, menunjukkan betapa kerasnya hidup yang telah dilaluinya. Matanya yang lelah menyimpan banyak cerita, dan senyum yang ia tunjukkan seringkali hanya menutupi beban berat di hatinya. Warung bubur ayam miliknya buka setiap malam, menjajakan makanan yang sudah menjadi favorit bagi para pekerja malam dan pengendara yang pulang larut. Aroma kaldu gurih yang mengepul dari panci besar selalu menarik perhatian orang-orang yang lewat. Pak Mukidi, dengan cekatan, mengaduk-aduk bubur di dalam panci, sambil menyiapkan berbagai pelengkap, seperti kerupuk, sambal, dan bawang goreng. Meskipun warungnya sederhana, kebersihan dan cita rasa makanan yang ia sajikan selalu menjadi prioritasnya. Di luar, suasana jalanan ramai dengan suara klakson mobil, obrolan para pengendara, dan gemericik suara air dari selokan. Namun, di dalam warung, terdapat ketenangan tersendiri. Pak Mukidi seringkali duduk sendiri di meja kecilnya, memandangi keramaian di luar sambil merenungkan nasibnya. Ia memiliki istri, Bu Siti, yang selalu mendukungnya meski dalam keadaan sulit. Mereka memiliki dua anak, si sulung bernama Rudi yang baru berusia 8 tahun, dan si bungsu, Nia, yang masih balita. Keluarga kecil ini tinggal dalam sebuah rumah sederhana yang terletak tidak jauh dari warungnya. Malam itu, setelah seharian berjualan, Pak Mukidi merasa lelah. Ia menghitung uang yang didapat dari penjualan hari itu, namun jumlahnya jauh dari harapan. Kebutuhan hidupnya semakin meningkat, biaya sekolah Rudi, obat untuk Nia yang sering sakit, dan kebutuhan sehari-hari lainnya membuatnya tertekan. Ia berpikir, apakah semua usaha ini akan membuahkan hasil yang sepadan? Dalam hati, ia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, menghadapi kesulitan demi kesulitan tanpa ada harapan untuk berubah. Di tengah pikiran gelapnya, Pak Mukidi mendengar bisikan dari para pelanggannya, tentang kabar-kabar dari mulut ke mulut mengenai pesugihan. Beberapa dari mereka berbicara dengan nada penuh rasa ingin tahu, membahas tentang kekayaan instan yang bisa didapatkan dengan cara-cara yang tidak lazim. Meskipun ia merasa skeptis, ada rasa penasaran yang menggoda dalam dirinya. Ia mulai membayangkan bagaimana hidupnya bisa berubah jika ia bisa mendapatkan uang dengan cepat. Keesokan harinya, saat warungnya sepi, Pak Mukidi memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Ia pergi ke pasar tradisional, tempat di mana rumor dan gosip seringkali beredar. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai dukun. Dukun itu duduk di atas tikar, dikelilingi oleh berbagai benda mistis. Dengan suara parau, dia berbicara tentang kekuatan gaib yang bisa membantu seseorang mencapai kekayaan, tetapi dengan konsekuensi yang berat. Pak Mukidi merasa terpesona tetapi juga takut. Dalam benaknya, ia mulai memikirkan semua yang telah ia korbankan selama ini. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tetapi di sisi lain, ia merasa bingung dengan jalan yang harus diambil. Kecemasan dan harapan berbaur menjadi satu, menciptakan konflik batin yang terus menghantui pikiran Pak Mukidi. Malamnya, saat ia menutup warung, pikiran tentang pesugihan semakin menghantuinya. Dalam kegelapan, ia mendengar suara-suara aneh yang seolah memanggilnya. Ada rasa ketakutan yang tak terjelaskan, tetapi sekaligus ada dorongan kuat untuk mencoba. Ketika ia berbaring di tempat tidur, memikirkan anak-anaknya yang sedang tidur nyenyak, hatinya bergetar. Apakah ia benar-benar siap untuk mengambil risiko ini? Cerita ini dimulai dengan pengenalan Pak Mukidi, seorang pedagang bubur ayam yang terperangkap dalam kesulitan hidup. Dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk, ia bersiap memasuki dunia gelap pesugihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Disinilah semua masalah dimulai, dan keputusan yang akan diambilnya akan membawa konsekuensi yang tak terduga. Malam demi malam, warung bubur ayam Pak Mukidi terus beroperasi. Awalnya, suasana di warungnya sama seperti biasa,
meski ada sedikit perubahan yang sulit ia abaikan. Pelanggan mulai berdatangan lebih banyak dari sebelumnya, seolah ada magnet tak terlihat yang menarik mereka masuk. Namun, di balik keberuntungan ini, Pak Mukidi merasakan ketidaknyamanan yang semakin menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat langit Surabaya dipenuhi bintang-bintang, warungnya dipenuhi oleh hiruk-pikuk suara pelanggan. Mereka tertawa, berbicara, dan menikmati bubur ayam yang disajikannya. Namun, saat pandangannya beralih ke sudut gelap warung, ia melihat sosok misterius duduk sendiri. Pria itu mengenakan pakaian hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Meski tidak berbicara, tatapan pria itu seolah memancarkan aura yang menakutkan. Pak Mukidi merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi merasa enggan untuk mendekat. Hari-hari berlalu, dan ketidaknyamanan itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Setiap kali warungnya ramai, Pak Mukidi merasa seolah ada yang mengawasi. Ia sering mendengar bisikan halus di telinganya, suara yang membuatnya merasa tertekan. Suara itu selalu muncul saat warungnya laris, seolah mengingatkannya akan harga yang harus dibayar. Suatu malam, saat warung hampir tutup, Pak Mukidi melihat seorang pelanggan yang tampak pucat, seolah baru saja mengalami sesuatu yang menakutkan. Pelanggan itu, seorang pemuda, memesan bubur, tetapi saat mencicipi suapan pertamanya, ia terjatuh ke lantai. Para pelanggan lainnya panik, dan Pak Mukidi segera berlari menghampirinya. Dalam kepanikan itu, pemuda itu menggenggam tangan Pak Mukidi erat-erat dan berbisik, jangan ambil jiwa kami." Dengan kata-kata terakhirnya, pemuda itu terkulai, dan semua orang terkejut. Kejadian itu mengguncang Pak Mukidi. Ia merasa seolah ada beban berat yang menghimpit hatinya. Ketika petugas medis datang dan membawa pemuda itu, Pak Mukidi hanya bisa berdiri terpaku, merasakan sesuatu yang sangat salah. Sejak saat itu, keanehan semakin menjadi-jadi. Pelanggaran yang tidak wajar mulai terjadi di sekeliling warung. Pelanggan yang menghilang, suara-suara misterius yang berbisik, dan sosok gaib yang mulai sering muncul dalam mimpinya, semuanya mengganggu ketenangannya. Keesokan harinya, setelah kejadian yang mengerikan itu, Pak Mukidi memutuskan untuk mengunjungi dukun yang pernah dia temui di pasar. Dengan hati yang berdegup kencang, ia bertanya tentang semua keanehan yang terjadi. Dukun itu hanya menatapnya dengan tatapan tajam dan berkata, "Setiap keberhasilan ada bayaran yang harus dibayar. Apa kamu siap untuk membayar harganya?" Pertanyaan itu menghantui pikiran Pak Mukidi. Hatinya bergetar mendengar kata-kata dukun, tetapi keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya terus membakar semangatnya. Dalam benaknya, ia mulai berpikir bahwa mungkin pesugihan adalah jalan keluar dari semua masalah yang dihadapinya. Malam harinya, Pak Mukidi kembali ke warungnya, dan suasana terasa berbeda. Pelanggan datang dan pergi, tetapi ada ketegangan di udara. Ketika itu, datang seorang wanita tua, dengan wajah keriput dan mata tajam penuh misteri. Dia duduk di sudut, memandangi Pak Mukidi tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, wanita itu memanggilnya. "Anak muda, kau mencari kekayaan, tetapi kau harus tahu, ada konsekuensi yang harus kau bayar," ucapnya dengan suara pelan, tetapi tegas. "Kau harus memilih, apa yang kau berikan sebagai tumbal untuk mendapatkan semua yang kau inginkan." Pak Mukidi merasa terjebak. Di satu sisi, ada harapan untuk mengubah hidupnya. Di sisi lain, ada ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Ia mulai merasa bingung, antara mengikuti dorongan hatinya atau mundur dari jalan yang telah ia pilih. Dalam hati, ia berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk, tetapi kenyataan semakin mendekat. Semakin malam, keanehan semakin meningkat. Ia sering terbangun di tengah malam, mendengar suara bisikan yang semakin nyaring. Suara itu seolah memanggilnya, menuntutnya untuk mengambil keputusan. Dalam ketegangan ini, Pak Mukidi merasa terjebak dalam sebuah perjanjian yang tidak pernah ia inginkan. Keinginannya untuk sukses berkonflik dengan rasa moral yang mulai menyusut. Saat warung kembali ramai, Pak Mukidi mulai merasakan dampak dari keputusan yang diambilnya. Ia melihat bayangan-bayangan aneh di sudut matanya,
Dan setiap kali pelanggan baru datang, hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang harus dibayar, tetapi ia belum siap untuk menghadapi kenyataan pahit itu. Ketakutan dan harapan bercampur, mendorongnya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak ia pahami. Dengan setiap pelanggan yang datang, Pak Mukidi merasa semakin terjerat dalam jaring pesugihan yang telah ia pilih. Ketidakpastian dan ketakutan menggerogoti hatinya, sementara harapan akan kekayaan terus mendorongnya maju. Disinilah titik awal konflik terjadi, dan perjalanan menuju kegelapan yang lebih dalam baru saja dimulai. Seiring berjalannya waktu, ketidaknyamanan yang dirasakan Pak Mukidi semakin meningkat. Meski warungnya semakin ramai, ia merasa terjebak dalam sebuah permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap malam, suara bisikan yang mengerikan semakin nyaring, sementara sosok misterius yang ia lihat di sudut warung semakin sering muncul dalam mimpinya. Ketakutan mulai menggerogoti jiwanya, tetapi hasrat untuk meraih kekayaan tetap membara. Pada suatu malam yang gelap, setelah warung tutup dan pelanggan pulang, Pak Mukidi mengumpulkan keberanian untuk melakukan ritual pesugihan. Ia sudah mendengar banyak tentang bagaimana cara melakukannya dari dukun yang ditemuinya. Dengan hati berdebar, ia mulai menyiapkan semua yang diperlukan. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini adalah jalan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Ia membeli kendi kecil dari tanah liat di pasar, serta beberapa benda yang dianggap sebagai sesaji, nasi, ayam, dan buah-buahan. Malam itu, setelah warung tutup, Pak Mukidi menyalakan lilin dan menata semua persembahan di atas meja kecil di dalam warungnya. Dengan hati bergetar, ia mulai membaca mantra yang diajarkan oleh dukun, berusaha memanggil sosok gaib yang akan membantunya. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba angin berhembus kencang, padahal tidak ada tanda-tanda cuaca buruk di luar. Lilin yang menyala bergetar, dan suasana di sekelilingnya tampak berubah. Pak Mukidi merasa ada sesuatu yang hadir, sesuatu yang tidak terlihat tetapi bisa ia rasakan. Ketakutan dan harapan bercampur aduk di dalam hatinya. Ia berdoa, berharap agar semua ini akan menjanjikan kesuksesan dan kekayaan. Namun, setelah ritual itu, kehidupannya berubah drastis. Dalam beberapa malam berikutnya, warungnya semakin ramai dari sebelumnya. Pelanggan berdatangan silih berganti, dan pendapatannya melonjak tinggi. Ia merasakan kebahagiaan, tetapi di saat yang sama, ada ketakutan yang terus menghantuinya. Setiap kali pelanggan baru datang, ia merasa ada yang harus dibayar, dan rasa bersalah mulai menghimpit hatinya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dalam minggu-minggu berikutnya, kejadian aneh mulai terjadi. Pelanggan yang datang ke warungnya mulai mengalami hal-hal aneh. Beberapa dari mereka mengeluh merasa tidak enak badan, dan ada yang menghilang tanpa jejak setelah mengunjungi warungnya. Hal ini membuat Pak Mukidi semakin gelisah. Dia melihat bagaimana satu persatu orang-orang yang pernah datang ke warungnya terjebak dalam keadaan misterius. Suatu malam, seorang wanita tua datang ke warungnya, tampak lemah dan cemas. Dia memesan bubur ayam dengan suara bergetar. Setelah mendapatkan pesanan, wanita itu mulai makan dengan cepat, tetapi tiba-tiba terbatuk keras. Raut wajahnya berubah pucat, dan dia menatap Pak Mukidi dengan ketakutan. "Apa yang kau lakukan? Ada sesuatu yang tidak beres," ujarnya sambil berusaha bangkit. Pak Mukidi merasa hatinya mencelos. Apa yang sedang terjadi? Ia merasa seolah semua ini adalah akibat dari keputusan yang telah ia ambil. Namun, ia tidak bisa mundur. Keinginan untuk mencapai kekayaan dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya terus mendorongnya maju, meskipun ia tahu ada harga yang harus dibayar. Dengan ketakutan yang semakin membara, Pak Mukidi mencari cara untuk menghentikan semua ini. Ia mulai merasa terjebak dalam sebuah jaring yang semakin kuat. Setiap malam, saat warungnya ramai, ia merasakan ketegangan yang mencekam. Bayangan-bayangan aneh terus mengikutinya, dan ia mulai merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Di tengah kekacauan ini, Pak Mukidi memutuskan untuk kembali kepada dukun yang pernah membantunya.
Ia berharap mendapatkan petunjuk untuk menghentikan semua ini. Saat ia menemui dukun, pria tua, itu hanya tersenyum sinis dan berkata, setiap keberhasilan ada bayaran yang harus dibayar. Kau telah memilih jalanmu, dan sekarang kau harus menghadapi konsekuensinya. Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris hatinya. Pak Mukidi merasa seolah terjebak dalam sebuah siklus yang tidak ada ujungnya. Ia berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap kali ia mencoba menjauh dari pesugihan, masalah baru muncul. Suasana di warungnya semakin mencekam. Pelanggan semakin jarang yang datang, dan ketakutan menyelimuti hatinya. Dalam keadaan putus asa, Pak Mukidi melakukan ritual lainnya, berharap bisa mengubah keadaan. Ia kembali menyiapkan persembahan, membaca mantra, dan memanggil sosok gaib yang telah membantunya. Namun, kali ini, suasana menjadi lebih gelap. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang jauh lebih kuat dan mengerikan. Suara bisikan semakin jelas, dan dalam mimpinya, ia melihat wajah-wajah pelanggan yang menghilang, semua menatapnya dengan penuh kemarahan dan penyesalan. Konflik batin Pak Mukidi semakin mendalam. Ia terjebak antara keinginan untuk sukses dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Setiap malam, ia merasakan tekanan yang semakin berat, dan semakin sulit baginya untuk tidur. Ketakutan yang ia rasakan kian menyiksa, tetapi di sisi lain, harapan akan kekayaan terus menggodanya. Dalam keadaan terjepit ini, Pak Mukidi harus menghadapi kenyataan pahit, semua yang ia inginkan mungkin tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar. Dengan setiap tindakan yang diambil, ia semakin dekat kepada jurang yang dalam. Rasa penyesalan mulai muncul, tetapi ia masih merasa terikat dengan pilihan yang telah ia buat. Dalam kebingungan dan ketakutan, ia menyadari bahwa perjalanan menuju kegelapan ini baru saja dimulai, dan konsekuensi dari pesugihan yang ia jalani akan segera terungkap. Malam itu, suasana di warung Pak Mukidi terasa lebih mencekam dari biasanya. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan ketegangan yang bisa dirasakan. Pelanggan yang datang tampak lebih gelisah, seolah merasakan aura gelap yang menyelimuti tempat itu. Pak Mukidi, yang duduk di belakang meja, merasakan beban berat di dadanya. Setiap kali pintu warung terbuka, hatinya berdebar kencang, menunggu siapa yang akan masuk dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Keberhasilan yang diraih dalam beberapa minggu terakhir seolah menjadi kutukan. Pelanggan yang semula ramai kini mulai menghilang satu persatu. Mereka yang datang sering kali mengalami hal-hal aneh, seperti sakit mendadak atau kehilangan ingatan. Suara-suara aneh terus menggema di telinganya, memanggilnya untuk terus melakukan ritual pesugihan yang sudah ia jalani. Ketakutan mulai merasuk ke dalam jiwanya, dan rasa penyesalan semakin membesar. Pada puncak malam yang kelam itu, Pak Mukidi menerima kabar mengejutkan. Seorang pelanggan setia, seorang kakek tua yang sering datang untuk membeli bubur ayam, ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan setelah keluar dari warungnya. Kabar ini menghancurkan hati Pak Mukidi. Kakek itu adalah sosok yang baik, selalu tersenyum dan membawa cerita-cerita lucu saat memesan. Kini, ia telah pergi, dan beban rasa bersalah menggerogoti jiwanya. Dalam kepanikan, Pak Mukidi langsung teringat pada ritual-ritual yang telah ia lakukan. Ia merasa terjebak dalam perjanjian gelap yang tidak bisa ia hentikan. Dalam mimpinya, sosok-sosok yang menghilang mulai muncul kembali, mengelilinginya dan menatapnya dengan penuh kemarahan. Mereka tampak marah dan penuh penyesalan, seolah menuntut agar Pak Mukidi bertanggung jawab atas nasib mereka. Dalam mimpi itu, kakek tua yang baru saja meninggal muncul dengan wajah yang memelas, seolah meminta pertolongan. Keesokan harinya, dengan hati berdebar, Pak Mukidi memutuskan untuk kembali menemui dukun. Ia berharap mendapatkan jawaban atau jalan keluar dari semua kekacauan ini. Dukun itu menyambutnya dengan tatapan yang tajam. Kau sudah mengambil jalan yang salah, dan sekarang kau harus membayar harganya, kata dukun dengan suara berat. Kau harus memilih, teruskan pesugihan ini dan kehilangan lebih banyak jiwa, atau akhiri semuanya dan hadapi konsekuensinya. Pikiran Pak Mukidi berputar-putar. Jika ia menghentikan pesugihan,
apakah itu berarti ia harus membayar kembali semua yang telah ia terima? Apakah ia harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga? Dalam kebingungan, ia merasa terjebak dalam lingkaran setan. Ia tahu bahwa setiap pilihan yang diambil akan membawa dampak yang sangat besar, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Malam itu, saat kembali ke warung, suasana semakin mencekam. Pak Mukidi merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan. Ia menyiapkan bubur ayam seperti biasa, tetapi saat mengaduk kaldu, ia merasakan tangan yang dingin seperti es menyentuh bahunya. Ia menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ketakutan mulai menjalari tubuhnya. Pelanggan yang datang tampak semakin aneh. Mereka tidak berbicara, hanya memesan tanpa menatapnya. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah mereka juga merasakan kehadiran yang mengerikan itu. Pada malam puncak konflik, saat warung dipenuhi oleh pelanggan, Pak Mukidi mendengar suara bisikan tajam. Ambil satu jiwa lagi, dan semua akan baik-baik saja. Suara itu seolah datang dari kedalaman hatinya. Dalam keadaan bingung, ia berusaha menolak, tetapi godaan untuk mencapai kekayaan semakin kuat. Ia melihat sosok-sosok yang menghilang, kini berdiri di depan warung, menatapnya dengan mata penuh amarah. Ketika ia berjuang melawan suara itu, seorang pelanggan baru masuk. Seorang wanita muda, tampak lelah dan putus asa. Dia memesan bubur dengan suara pelan. Tanpa sadar, Pak Mukidi merasa tergerak. Dalam hatinya, ia yakin bahwa wanita itu adalah tanda untuk menghentikan semua ini. Namun, saat ia hendak menyuruh wanita itu pergi, suara bisikan itu kembali muncul, lebih kuat dan penuh ancaman. Krisis mencapai puncaknya ketika wanita muda itu tiba-tiba terjatuh, terbatuk-batuk dan meronta-ronta. Pak Mukidi berlari ke arahnya, tetapi saat ia meraih tangannya, ia merasakan sesuatu yang menakutkan. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan, dan dalam detik-detik itu, Pak Mukidi menyadari bahwa semua ini adalah hasil dari keputusan yang telah ia ambil. Dalam momen itu, Pak Mukidi teringat pada kakek tua yang baru saja meninggal. Semua jiwa yang hilang, semua kesedihan dan penyesalan, semua itu kembali menghantuinya. Ia merasakan beban moral yang tidak tertahankan. Ia harus membuat pilihan, melanjutkan ritual yang membawanya ke arah kegelapan atau menghentikannya dan menghadapi semua konsekuensi. Dengan keputusan yang bulat, Pak Mukidi berteriak, "Cukup. Aku tidak akan mengorbankan jiwa lagi." Suara itu menggelegar di dalam warung, membuat semua pelanggan terdiam. Dalam momen itu, suasana tampak hening, tetapi rasa sakit dan kemarahan berkumpul di udara. Sosok-sosok yang menghilang mulai mereda, tetapi tidak tanpa meninggalkan jejak kesedihan yang mendalam. Keesokan harinya, Pak Mukidi mendapati warungnya sepi. Ia merasa hampa, kehilangan semua yang pernah ia impikan. Keluarganya mulai menjauh, dan kehidupan yang seharusnya ia bangun kini hancur berantakan. Rudi dan Nia, yang dulunya ceria, kini hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ia merasakan dampak dari pilihan yang telah diambil, dan penyesalan itu menghantui setiap langkahnya. Dalam introspeksi yang mendalam, Pak Mukidi menyadari bahwa kekayaan tidak pernah sebanding dengan jiwa yang hilang. Ia telah mengorbankan kebahagiaan dan cinta keluarganya demi mendapatkan sesuatu yang tidak pernah bisa ia nikmati. Keluarganya terpecah, dan ia sendiri terjebak dalam kegelapan yang ia ciptakan. Akhir cerita ini membawa Pak Mukidi ke dalam kehampaan. Dalam pencarian kekayaan, ia kehilangan segalanya. Konsekuensi dari pesugihan yang dilakukannya membawanya ke jurang kesedihan yang dalam. Ia hanya bisa menyesali pilihan yang telah diambil, dan menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Semua yang ia inginkan ternyata hanya sebuah fata morgana, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua yang hilang tidak akan pernah kembali.